Halo semua, di sini aku mau ngejelasin mengenai desain UI UX yang nantinya akan digunakan untuk mengeskripsi sebuah sandi. Nah, di sini ada properti yang fungsinya untuk mengubah ukuran font, warna, dan sebagainya. Nah, kalau ini gunanya untuk mencari properti yang ingin digunakan seperti kolom, baris, untuk mengisi password atau user. Setelah itu kita tambahkan vertical arrangement yang fungsinya membuat kotak yang akan digunakan untuk memasukkan kolom atau baris. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi vertikal daftar yang nantinya akan memunculkan kolom . Nah, untuk menampilkan latar belakang seperti ini, kita tinggal klik kanan dan kita unggah foto atau gambar yang ingin kita gunakan untuk latar belakangnya. Setelah itu, tambahkan label dan jangan lupa kita tambahkan spasi agar rapi. Setelah itu, tambahkan text box untuk membuat sebuah kolom yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan username dan password. Kemudian kita masukkan button yang fungsinya nanti sebagai tombol untuk daftar atau login.
Nah, setelah properti atau elemennya sudah selesai kita buat, sekarang kita edit properti seperti ukuran font, warna, dan sebagainya.
Setelah halaman pertama selesai, kita lanjut ke halaman kedua, yaitu halaman untuk login. Caranya sama seperti halaman pertama.
Setelah selesai, kita akan lanjut ke bagian dashboardnya. Sebelumnya kita tulis dulu namanya di situ. Nah, di dashboard ini fungsinya untuk menampilkan jika login itu berhasil, maka akan keluar tulisan login berhasil. Nah, di sini kita akan tambahkan label. Lalu kita ganti tulisannya menjadi login berhasil. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian bloknya, ambil dari 0. Yang pertama, itu perlu buat initialize global. Di sini kita ketik untuk URL, dimana fungsinya dia untuk menghubungin ke database-nya. Database-nya dihubungkan ke Google Script, dimana untuk URL Google Script-nya itu ditaruh di sini, dan di bawah sini dikasih mau ditaruh sheet mana untuk database tersebut, ya untuk nama, email, dan juga password yang telah dienkripsi. Contohnya seperti ini, jadi langsung ditempel aja. Berikutnya itu nge-build untuk yang atau functionnya clear login. Jadi simpel aja, tinggal ditarik, ganti, masuk kasih nama apa, clear login rumusnya, sama satunya itu login, clear login, satunya itu clear. Dari set username, text, set username text, belakangnya kasih string kosong.
bawahnya itu setupnya password lagi, equal username request fokus fokus. Jadi dia gunanya untuk clear login, dimana supaya username dan password login itu dia kosong, jadi bersih ketika nanti akses, ketika si fungsi ini dipakai. Untuk request fokus itu supaya yang request fokus ya, untuk nge-request fokus supaya jadi terfokus ke username, requesting the focus. Lalu untuk build yang clear, copy aja, duplicate. Ini untuk yang bagian register ya, email, username regis, dan juga password regis, dan juga ada function call juga di sini. Nah, function call di sini dia request fokus untuk username regis sama screen 1 sih. Nah, screen 1 dan yang ini, jadi kita ambil dari screen 1, cara yang call hide keyboard, ya seperti namanya, fungsinya dia supaya nge-hide keyboard ketika ada di screen 1. Lanjut kita ngambil untuk decoration ini dia semacam CSS sih kalau misalnya kayak di nge-building website. Pertama dikasih untuk dari prosedur sih. Habis itu decoration, kalau saya pakai yang bisa nge-set shape dan juga bisa ngasih warna di background dan border color. Nah, ini bisa banyak diisinya. Username, terus colornya, ambil color, mau di set color warna apa. Terus ini kasih logic true. Kemudian kayaknya untuk komponen username dengan background warnanya ini warna putih atau warna abu-abu. Untuk bordernya ataupun pinggir-pinggirannya kayak di sini nih, pinggir-pinggirannya, dan di situ ada isron true. Jadi dia si kolom untuk username-nya nanti bentuknya bulat. Decoration kita copy lagi, duplicate, tempel lagi sampai sebutuhnya sih. Kalau di sini betul-betul username, password login, terus button. Nah, username, password login, terus button login, biar button loginnya juga bentuknya bulat. Di situ ke username rec, email, lagi password sama satu lagi buat button regis.
ya betul, sign on deh, sama aja. Username reg, email, password register, jadi lengkap biar nggak ada yang bentuknya kayak balok, jadi biar bulat semua. Tinggal di model aja sih mau dikasih warna apa. Button login peraturan di sana bisa kamu ini, jadi siang sama warna purple buat button sign up nya, warna orange untuk tengahnya, masih warna ini tuh warnanya dia warna intinya kuning lah. Password track password track warnanya warna putih, warna ini putih. Surname reg surname ini warna putih. Oke, dia ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di situ udah ada 4. Tempat lagi hewan screen one. Oh, screen one. When screen one initialize. When screen one initialize. Jadi ketika screen 1 diinisialisasi, dipanggil untuk clear login. Di situ dekor, kok ini dekor. Oh ini nggak diganti buat dekor. Email dekor supaya nanti si dekornya itu isinya dari dekor ini semua termasuk nanti di screen one nya biar keubah. Terus lanjut username mereka request fokus tadi ada fokus ya sekarang itu nih buat function label. Oh belum, function username reg. Register 3 username reg Indonesia. Let's focus. Username reg, let's focus. Dia ngeset username reg. Text. Username reg, text.
direct.text username. Oh ini text ini buat ketika username mas fokus username text ke menjadi username text, lakukan set kita buat untuk yang label daftar. Ketika label daftar diklik, vertikal daftar visible vertikal daftar visible is true, dan untuk yang vertikal login itu menjadi false. Kenapa? Jadi supaya ketika user mengklik si label daftar, dia nanti yang muncul label daftarnya. Itu artinya buat yang visible to true. Nah, kalau misalnya diklik label login itu sebaliknya, jadi yang true itu vertikal login dan vertikal daftarnya jadi false, jadi yang nampil nanti vertikal login. Dan kita lanjut ke web. Ini buat ngomongin database, ini buat ngomongin database, buat sistem identifikasi, buat teks. Fire show alert notice, terus tambahin get response text, get response. Get response konten, get response konten tambah dengan kontrol if dan wajib. Jadi nanti ketika nanti klik dan sesuai dengan persyaratan ngeklik button sign up nanti, tapi button sign up masih belum saya build. Ini buat nampilin respon konten notifier sign up susah saja, dan setelah itu call buat screen coba call screen 1 hide keyboard, lalu di bawahnya ada set vertikal, harusnya kita set buatnya ada, kita kasih set vertikalnya jadi false, vertikal yang daftar jadi false, dan yang login jadi true. Dan kita mau untuk call pair login supaya bersihin si kolom login. Lanjut ke web 2 sama ke teks
bukan Gotex. Sini call screen one keyboard notifier dismiss progress dialog. Dengan dismiss si progress dialog, tapi siapa ya, ada loading gitu progress dialog. Lalu kasih control else dan else tambah else. Oke, kita kasih get respon konten apa ini. Wait, kok malah ini duplicate. Nah, ini dengan nanti tampilannya sukses. Setelah itu open another another screen with start value screen name, dipindah ke dashboard. Jadi ketika nanti ini untuk kalau misalnya nanti loginnya sukses, jadi setelah itu buka screen dashboard. Dengan aplikasinya artinya jadi gede semua untuk si itu uppercase ya, atau caps lock. Untuk si username nggak bisa, username-nya harus username .text text supaya nanti kalau misalnya muncul di dashboard dia username-nya jadi gede, harusnya sih gitu. Terus else ataupun artinya ya, kalau tidak ambil di layar notif show alert dengan string username or password maybe wrong. Itu clear login, mana clear login di prosedur clear login. Guys, next label web 1 web 2 udah, terus label udah, username screen, oke, dekor oke. Tuh next kita ke button, buat untuk yang button udah mana dulu nih, button sign up, kita sign up dulu aja. When button sign up got klik, ketika button sign up diklik, waduh mentok, oh enggak sih, ketika button sign up diklik if then else logiknya
equal. Kayaknya bukan ini or sih. Satu aja boleh. Bentar. Jadi ini berarti ada bolanya ada 3. Masing-masing ini di dalamnya. Untuk di sini tuh kasih untuk username. Ini dia apa? Untuk username right. Terus email. Untuk email. Lalu untuk ini apa sih? Tukar dong. Terus string kosong. Dan string kosong kita panggil untuk notifier show alertnya dengan menunjukkan bahwasanya data tidak lengkap, data yang bisa dilengkap. Kemudian untuk call login. Untuk if else kita masukkan untuk if else. Kita bisa copy dari sini. Mana tadi? Dari ini, tapi dalam terus. 3 dengan content text. Harus content text bisa untuk apa? Ini untuk kalau user tidak menginputkan tanda ini atau bisa disebut dengan add untuk verifikasi email. Jadi kalau misalnya tidak dimasukin add, kita panggil notifier sih, notifikasi lah gitu ya. Notifikasi email tidak lengkap, tak kurang, kita mau panggil untuk login. Bentar, lengkap tapi email request fokus supaya dia mau fokus ya, request fokus ke email. Oke. Lalu bawahnya kita kasih untuk else satu URL itu global URL yang tadi itu mana ya, iya langsung scroll ke atas. Oke, nggak ada. Fine. Set bukan set global URL itu harusnya ada di sini. Get kok set get. Nah, get global URL supaya nanti dia hubung dengan database ataupun spreadsheet yang ada di atas sana tadi. Lalu kita nge-call untuk web 1, call web 1,
web 1 untuk post atau mengirim post berupa teks. Mulai di sini ada post teks, ada 3 string, nanti kasih kamu lihat pertama gambar. Untuk fungsinya function simpanan, lalu untuk nama simpan nama, username text, terus email, kita ambil lagi karena masih kurang banyak. Email, dan untuk email, untuk password, ganti untuk yang password register. Udah. Untuk yang button sign up selesai, kita lanjut ke button login atau button sign in. Button login klik untuk yang terakhir. Dan button login klik control string or boleh pilih aja, kita kasih 2, terus sambut untuk username text, username bukan yang ini berarti lain. Harus dalam ini, harus ada di dalam sebuah kurung. Belakang ini kita kasih string kosong, namanya duplicate untuk si password bagian. Lalu kita bagi notifier lagi, verifikasi, untuk show alert, dengan notifikasi berisi name, password, dia kosong, nggak boleh kosong. Artinya kalau misalnya username dengan password login itu kosong, akan mengeluarkan notifikasi tersebut. Lalu ke ini kayaknya butuhnya udah lagi deh harusnya. Set yang kedua ya, satu dulu untuk yang URL. Hilang. Set2 URL to join
join get global URL, get global URL or get database. Functionnya satu link function login udah, terus string lagi, username the text, and then another string, balik ke balik, and username tambah lagi buatnya password. Login. Oke. Ini kemudian untuk call web 2 kita pakai untuk metodenya, kita pakai metode get, lalu kita kasih notifier show progress. Oh, dismiss berarti seharusnya dismiss. Ya, dismiss. Show progress dialog dengan message, terus message sampai save message, loading, loading. Jadi untuk yang button login. Jadi kalau misalnya si user klik login, misal nanti dia username dan password loginnya kosong, keluar notifikasi username or password tidak boleh kosong. Lalu ini untuk nge-get method get dari global URL atau dari database yang ada di spreadsheet. Get functionnya function login, nge-get itu ada username dan passwordnya, dimana nanti ya, di bagian Google Script-nya itu ada function untuk ngedekripsi password yang udah dienkripsi di database. Lalu ini untuk nge-call si web2 dengan metodenya get. Ini untuk progress dialog ataupun buat nge-show si animasi loading dengan title-nya. Kita kasih title info. Alright, done. That's it. Oke, jadi itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan database menggunakan Google Spreadsheet. Nah, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu Google Spreadsheet-nya. Nah, di dalam database ini sudah terdapat nama, email, serta password yang nantinya sudah akan dienkripsi menggunakan metode Caesar Cipher. Nah, selanjutnya untuk menambahkan skrip enkripsi metode Caesar Cipher, maka kita akan perlu ke ekstensi, lalu kita klik App Script. Nah, di sini sudah terdapat kode dengan menggunakan
enkripsi sesar zipper yang sudah kelompok kami buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi dari kode-kode tersebut. Nah, yang pertama yaitu terdapat dua fungsi, yaitu fungsi doget dan dopos. Nah, keduanya ini berfungsi untuk memanggil fungsi dataset. Fungsi dataset ini yaitu berfungsi yang menangani proses login serta registrasi. Keduanya langsung meneruskan parameter E ke fungsi utama, yaitu fungsi dataset. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fungsi enkripsi sesar zipper untuk semua karakter ASCII yang dapat dicetak. Nah, fungsi ini akan melakukan fungsi ini akan melakukan enkripsi sesar zipper khusus untuk karakter ASCII yang bisa dicetak dari kode 32 sampai 126. Proses dari kode fungsi ini yaitu yang pertama akan mengambil karakter satu persatu, selanjutnya akan mengecek apakah karakter tersebut termasuk karakter yang bisa dicetak. Kalau ya, maka penggeseran posisinya akan sebanyak langkah atau shift. Setelah digeser, maka karakter akan mengubah kembali ke dalam karakter yang baru di sini. Selanjutnya, di sini terdapat perintah looping untuk setiap karakter dalam teks. Lalu juga terdapat kode if code 32 and code 126. Ini berfungsi untuk hanya karakter yang bisa dicetak dari kode 32 sampai 26. Kalau karakter lain seperti type, line, dan enter itu tidak bisa dienkripsi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fungsi deskripsi sesar zipper untuk semua karakter ASCII yang dapat dicetak. Nah, fungsi sesar deskripsi ini berfungsi untuk mendeskripsi teks yang sudah dienkripsi dengan sesar zipper. Sedangkan return sesar encrypt ini merupakan fungsi untuk memanggil sesar encrypt yang tapi dengan arah berlawan. Gitu. Selanjutnya merupakan fungsi utama, yaitu fungsi dataset. Nah, fungsi ini merupakan fungsi utama yang akan mengatur proses registrasi dan proses login. Di sini terdapat variabel SS. Variabel SS di sini merupakan Google Sheet aktif, sedangkan variabel SH ini merupakan sheet yang akan dipilih. Sedangkan variabel shift sama dengan 3 ini merupakan nilai penggeseran untuk sesar zipper untuk metode sesar zipper. Nah, nilai 3 ini bisa kita ubah tergantung apa yang kita minta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses registrasi. Proses ini merupakan bagian proses registrasi. Pada proses ini akan mengambil variabel nama, email, serta password. Nah, password ini akan dienkripsikan menggunakan metode sesar encrypt. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan email pada kolom kedua. Jika email sudah ada, maka akan muncul notifikasi email sudah terdaftar. Jika email masih belum pernah didaftarkan sama sekali, maka registrasi akan sukses. Gitu. Nah, selanjutnya juga terdapat kode untuk proses login di sini.
Kode ini merupakan bagian proses login. Kita akan mengambil username serta password yang sudah kita isikan terlebih dahulu dalam proses registrasi. Jika password yang kita masukkan itu cocok, maka akan muncul notifikasi sukses. Tetapi jika kita memasukkan password atau username kita yang salah, maka akan muncul notifikasi not found. Setelah kode script menggunakan metode Caesar Shipper ini selesai, maka selanjutnya kita kelola deployment. Nah, di sini kita akan menyalin URL script Google yang sudah kita beri enkripsi menggunakan metode Caesar Shipper. Kita salin saja. Selanjutnya kita pastekan link yang sudah kita copy sebelumnya ke dalam blok inisialisasi global URL. Demikian penjelasan mengenai penggunaan database Google Sheet dengan metode Caesar Shipper. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat dalam penerapan sistem keamanan data.